Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini adalah tentang Kopdes Merah Putih. Nah, beberapa media memberitakan, saya pilih dari Detik Finance, judulnya Agrinas Pangan bakal jalankan Kopdes Merah Putih selama 2 tahun. Ditayangkan pada hari Selasa sore ya, jam 4. Ini ada gambar Pak Julhas dengan eh, beberapa pejabat lain. Ini beritanya begini, PT Agrinas Pangan Nusantara akan menjalankan operasional koperasi desa atau kelurahan merah putih ya, yang sudah siap selama 2 tahun. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Sampai dengan 31 Maret pukul 8, sebanyak 3.505 Kopdeskel ya, sekarang disebut Kopdeskel ya, saya tetap Kopdes saja dulu, merah putih sudah selesai tahap pembangunan fisiknya. Nah, menurut Julhas, Menko Pangan tadi yang sekaligus Satgas Kopdes Merah Putih ya ketuanya, operasional Kopdeskel Merah Putih dilimpahkan kepada Agrinas sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ditugaskan selama 2 tahun Agrinas Pangan ini Pak Huao, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, dan Pak Teddy, Wakil Kepala BP BUMN, untuk segera menjalankan yang sudah siap tadi itu sebagaimana arahan Bapak Presiden, ujar Julhas dalam konferensi pers. Ini resmi ya, di kantornya tanggal 31 Maret 2026. Nah, kemudian ditambahkan informasinya oleh berita ini, saat ini sebanyak 25.121 titik Kopdes masih dalam tahap pembangunan dan ada 33.168 titik lahan yang siap dibangun. Jadi totalnya sekitar 80.000 ya. Nah, Julhas menargetkan pembangunannya dapat segera terlaksana hingga 40.000 titik pada Juni mendatang. Sekarang 33.000 ini yang sedang dibangun, yang selesai tadi 3.000 berapa tadi kan. Nah, mudah-mudahan Juni kata Pak Julhas ini kita selesai dan kita akan data semuanya. Nah, sementara itu Direktur Utama Agrinas Pangan Huao Angelo de Sousa Mota mengatakan operasional awal Kopdeskel Merah Putih akan dijalankan terlebih dahulu oleh pihaknya secara profesional. Nah, akan dijalankan dulu oleh Agrinas secara modern, secara profesional dengan digitalisasi, dengan terbuka, dan melibatkan pengurus koperasi desa sebagai pengawas, pengontrol, pengendali, dan pemantau, ujar Huao. Dalam kurun waktu tersebut, Huao memastikan porsi keuntungan Kopdeskel Merah Putih akan diserahkan ke desa sebanyak 97%. Dari total keuntungan nanti sebesar 82% akan disalurkan ke masyarakat desa setiap bulan dalam bentuk kupon. 97% keuntungan diserahkan kembali kepada desa selama 2 tahun ini, dan selanjutnya selama operasional nanti 82% akan dibagi langsung setiap bulan kepada warga desa. Desil 1, 2, 3, 4. Jadi dari 97% tadi ya, jadi 100% laba, mungkin dalam konteks tidak diberitakan, mungkin 3%-nya dicadangkan. Lalu dari 97% itu, dari 100 tadi, itu 82-nya dibagi langsung ya. Yang sisanya berarti dana desa. Nah, kupon tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pokok mulai dari beras, gas, obat-obatan hingga pulsa listrik. Jadi keuntungan itu akan dibagi kepada warga desa sebanyak 82% ya dari total keuntungan si Kopdes. Nah, dalam bentuk kupon dibagi. Nah, apa yang dapat kita lihat dari berita ini? Pertama, ini menarik ya. Namanya Kopdes, sekarang disebut Kopdeskel Merah Putih, ya toh. Tapi yang mengelola PT Agrinas Pangan 2 tahun ya. Membangun sudah Agrinas, fisik dan gudang dan semua fasilitasnya sudah berlangsung. Lalu nanti akan dikelola setelah jalan 2 tahun, berarti kan lebih dari 2 tahun tuh, oleh PT Agrinas. Jadi ini kan koperasi atau apa ya, gampangnya saya kebetulan juga
dulu sangat aktif di koperasi. Jadi ini belum pernah ada koperasi seperti ini. Ini berarti kan sebetulnya dia cabang dari Agrinas kan, kalau sederhananya begitu. Nah, lalu disebut lagi ini pengurus akan dipakai untuk pengawas. Ini aturan koperasi macam apa ya? Jadi yang mengelola Agrinas, si pengurus koperasinya ya, untuk ikut mengawasi. Loh, pengurus itu yang mengelola koperasi ya mestinya menurut aturan koperasi. Di situ dulu yang saya kira menarik dari keputusan ini, dan saya tidak tahu mengapa bisa seperti ini. Kenapa dari awal tidak usah disebut Kopdes saja gitu ya? Apalah namanya. Wong ini kan berarti instrumen dari pemerintah dan untuk sementara pakai Agrinas. Bahkan kalau mau lebih vulgar ya ini kan cabang BUMN berarti. Kantor operasional BUMN, kantor cabang pembantu, semacam itu. Nah jadi ini akan kompleks sekali menurut saya di masyarakat. Pertama, kepemilikan terhadap koperasi itu sulit untuk dibangun selama 2 tahun itu kalau dia dikelola oleh PT Agrinas. Itu berarti kan ada pegawai itu. Dari entah Agrinas mengangkat orang lokal atau tidak, tapi statusnya kan entah pegawai kontrak atau apa dari Agrinas. Agrinas koperasi yang BUMN yang tiba-tiba menjadi besar ya dengan mengurusi Kopdes Merah Putih. Dulunya tidak sebesar itu. Dan itu pun bukan core bisnis dia sebetulnya, kan namanya aja Agrinas Pangan kan. Nah, sekarang buat koperasi. Nah, lalu juga kita akan melihat nanti kompleksitas yang lain. Proses transisi kalau umpama 2 tahun berjalan mulus, itu ke koperasi, ke pengurus koperasinya gimana? Pengurus koperasinya RAT-nya bagaimana, rapat anggotanya melaporkannya ya. Nah, yang lain lagi ini ada keuntungan yang dibagi berupa kupon kepada desa. Itu juga aturan koperasi mana ya? Karena koperasi itu basisnya kalau membagi SHU, sisa hasil usaha yang dibagi kepada anggota. Nah ini apa akan ada pendataan lalu seluruh anggota masyarakat yang dari 1 sampai 4 ini jadi anggota? Ini menimbulkan masalah tersendiri juga. Koperasi itu di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di undang-undang di Indonesia dan belum dirubah. Itu asasnya sukarela. Sukarela. Jadi menurut saya ini makin terlalu jauh ini Kopdes Kel ini mau dijalankan. Nah, sebelum sampai situ, kita juga belum tahu bagaimana laporan tentang ini tadi pembangunan fisik, sarana dan prasarana Kopdes yang dilaporkan sudah selesai 3.000-an lebih. Dan itu akan dioperasionalkan, masih proses 30.000, yang lainnya lagi masih berupa lahan dan akan dilaksanakan. Itu dilakukan oleh Agrinas, ya kan? Nah, kemudian memang dananya, nah kan Agrinas nggak cukup lah punya duit segitu banyak. Menurut beberapa data informasi sebelumnya, berita Agrinas memperoleh pinjaman dari Bank Himbara, kan? Berarti harus dikembalikan kan? Harus dikembalikan. Nah, meskipun lalu ada catatan pengembaliannya bukan Agrinas, tapi dana desa. Ya, dana desa yang tiap tahun dipotong untuk mengembalikan itu. Oke, anggap saja skema itu masuk akal. Lalu pertanggungjawabannya bagaimana terhadap pembangunan yang sudah berlangsung dan yang sudah selesai maupun yang berlangsung. Kan pasti kan dilaporkan setiap Kopdes fisiknya sekian, sebutlah 1 miliar umpamanya atau 1,6. Lalu kita juga sudah dapat informasi dia ada pengadaan, ada memperoleh pick up, bahkan beberapa truk ini kalau menurut beritanya truk, dan di dalam pergudangan ataupun outlet dari koperasi itu juga ada sarana ya, ada prasarananya kan ya. Itu laporannya bagaimana gitu loh, laporannya bagaimana, berapa, lalu diperiksa oleh siapa gitu kan. Kalau melihat berita seperti ini ya tidak mungkin kan pengurus memeriksa yang itu, orang dia setelah diangkat jadi pengurus pun belum bekerja, itu cuma ikut-ikutan lihat saja. Nanti kalau sudah selesai Agrinas 2 tahun baru dia diserahkan. Nantilah itu yang sekarang ini pembangunan yang memakan 2 sampai 3 miliar bahkan ada yang lebih dalam satu Kopdes Kel itu, pertanggungjawabannya bagaimana? Meskipun itu pinjam dari Bank Himbara. Tetapi kan yang bayar adalah dana desa, dan dana desa itu jangan lupa itu adalah APBN. APBN itu ya kan duit rakyat gitu loh. Nah, jangan lihat bahwa ini sekarang dia bangun di
dipakai duit Bank Himbara, yang mau bayari itu ngutang ke Bank Himbara, yang mau bayari adalah dana desa. Saya sebagai ekonom dan juga sempat 15 tahun aktif di koperasi, ya itu bingung ini koperasi macam apa yang mau sedang dibangun ini. Dan ini terlalu banyak lubang-lubang untuk fraud ya. Dan skenario-nya kan best skenario ini nanti laba, lalu labanya dibagi. Bagaimana menghitung labanya nanti kan? Maksudnya laba itu dihitung dari apa? Lalu yang sudah dibangun umpama 2,5-3 miliar bisa nggak dihitung juga sebagai penyusutan? Kan kalau sebuah usaha, kalau laba tidak hanya misalnya jual-jual lalu beli berapa, kan bukan begitu saja, tapi dari keseluruhan aset kan, termasuk biaya kepada Bank Himbara, kan ada bunganya. Bagaimana menghitungnya itu? Terus kok bisa yakin bahwa itu pasti laba? Dikelola profesional. Apakah Agrinas punya orang puluhan ribu yang profesional untuk mengelola itu? Kalau dia lalu meng-hire, membuka lowongan untuk orang yang profesional, ya nggak masa mungkin orang profesional dengan gaji UMR kan. Mohon maaf, ini bukan berarti yang UMP itu tidak profesional. Kan profesional dalam konteks dia sebagai buruh kah atau sebagai. Tapi kalau sebagai pengelola usaha seperti ini ya, untuk mendapatkan tenaga yang profesional ya harus kebayang kan insentifnya berapa. Dan itu berarti beban usaha. Makin kesini menurut saya, ide Kopdeskel sekarang, merah putih ini makin tidak jelas desainnya seperti apa, rencana bisnisnya seperti apa, pertanggungjawabannya bagaimana kepada APBN, kepada rakyat Indonesia. Sedangkan yang manfaat itu baru bersifat harapan. Biaya sudah dikeluarkan. Jadi saya kira yang sudah dikeluarkan itu saja kita belum tahu pertanggungjawabannya bagaimana. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari pemerintah untuk perbaikan di waktu-waktu mendatang yang dekat ini.